Gara-gara seorang wanita, pria ini menghabisi para polisi. Dia nggak tahu polisi di backing sama geng kapak. Keluar dari kantor polisi, dia langsung dikepung para pengawalnya ditembaki. Dia sendiri langsung pincang seketika. Ketua geng kapak ini psycho. Dia bukan cuma menghabisi pria songong itu, tapi juga menghabisi pasangannya. Ternyata polisi udah disuap geng kapak dari lama. Berbagai kejahatan mereka nggak pernah diungkap. Selain menghabisi lawan, mereka juga suka banget nari-nari. Sementara itu, di sebuah kampung kumuh, hidup para warga miskin dengan kegiatannya sehari-hari kuli panggul, tukang kain, tukang mie, pria ganjen. Tiba-tiba 2 orang pria datang ke kampung itu, ngaku-ngaku anggota geng kapak dengan tato kapak di dada. Ternyata warga di sini bukan warga biasa. Chen nantangi seseorang. Wanita begitu ditonjok, mulutnya berdarah. Chen menantang yang lain. Tapi pria itu jangkung banget. Nunjuk pria cupu ternyata berotot. Nunjuk bocil ternyata berotot juga. Nyonya besar akhirnya datang dan mengusir Chen. Namun tiba-tiba anggota geng kapak yang asli datang. Nyonya besar langsung kabur. Tapi pria cupu ini malah nantangin kapak. Dihantamkan tapi yang mental malah geng kapak. Mereka kirim sinyal minta bantuan. Seorang wanita lipstiknya jadi mencong karena kaget. Pas keluar ternyata anggota geng kapak udah ngepung kampung itu seorang. Ibu dan anak disiram bensin. Korek dinyalakan. Ketua geng kapak kaget melihat anak buahnya terkapar. Dia langsung menangkap para warga dan minta pelakunya segera mengaku. Seorang wanita dan anaknya disiram bensin. Korek dinyalakan, korek dilempar. Tapi langsung ditangkap. Pria itu mengaku ia langsung dihajar geng kapak. Tapi ternyata dia jago silat. Satu persatu geng kapak mental ditendang. Keadaan jadi chaos. Para warga kabur, orang warga membantu. Dengan tonjokan gelang besi berdua, mereka menghabisi ratusan geng kapak. Tapi tiba-tiba pistol dikeluarkan. Seketika seseorang pria menghancurkan pistol-pistol itu dengan sebilah bambu. Si tukang mie ternyata jago silat juga bak big book sampai debu berterbangan. Saat debu hilang, seluruh anggota geng kampakko. Ketua geng kampak marah. Sudah dikalahkan oleh warga kampung. Dia melampiaskannya ke Chen dan Wong. Chen minta maaf, sudah ngaku-ngaku jadi anggota geng kapal tua. Menyuruh mereka buktiin dengan menguasai kampung itu. Di kampung kumuh, warga lagi adu argumen sama Nyonya besar. Nyonya besar teriak kencang, warga nutup kuping, gelas pecah. Diam-diam Chen dan Wong ingin menghabisi Nyonya besar. Chen melempar pisau, tapi malah balik ke dia sendiri. Wong ikut melempar, kena Chen lagi. Wong coba lagi. Tapi cuman gagangnya pisaunya nancep di badan Chen Wong, mengangkat kandang. Ular-ular berjatuhan dan menggigit bibir Chen. Mereka dikejar Nyonya besar. Chen lari dengan ngebut, tapi Nyonya besar juga bisa ngebut. Mereka kebut-kebutan MotoGP sih kalah ngelewatin mobil. Tapi akhirnya nabrak papan reklam. Gimana ceritanya dari petikan kecapi berubah jadi pedang tajam? Bahkan bisa menahan beton dan berubah jadi kepalan maut mematikan. Sebelumnya pria ini lebih dulu diincar petikan kecapinya memotong dedaunan. Membelah seekor kucing saat ia berbalik. Petikan kecapi itu menghabisinya di tempat lain. Penjahat kedua menyerang si penjahit-penjahit memasang gelang besi di tangannya. Mereka adu kekuatan. Penjahat ini menarik penjahit. Keluar dari tokonya di sanalah pemetik. Kecapi sudah menunggu. Ketika kecapi dipetik, batu pecah. Dipetik lagi muncul pedang menghancurkan gelang besinya. Petikan selanjutnya membabi buta penjahit melempar beton. Tapi bisa dilempar balik. Petikan selanjutnya boge mentah menghujam dada si penjahit. Orang-orang ketakutan. Kecapi dipetik lagi. Tapi pedang-pedang ditangkis oleh penjual mie. Serangan dilancarkan lagi. Penjual mie mengeluarkan seluruh tombaknya. Menghalau pedang-pedang, kecapi tombaknya terbelah 2. Dengan lincah, penjual mie melemparkan tombak. Tombaknya ke arah pemain kecapi. Tapi bisa dihancurkan berkeping-keping jahit dan pembuat mie terkapar. Saat serangan pamungkas dilancarkan, auman singa melempar seluruh pedang dan memutus tali kecapi suami Nyonya. Besar turun tangan. Para penjahat susah payah menghajarnya, tapi malah kena sendiri. Tubuhnya lentur dan ringan. Nyonya besar kesal melihat warganya babak belur. Penjahat memperbaiki kecapi saat dipetik keluar Panglima Roh yang membawa pedang. Tapi bisa dihabisi oleh auman singa. Nyonya besar kedua. Penjahat terlempar hingga bajunya compang-camping. Pria ini tidak terlihat seperti master kungfu. Bahkan dipukul berkali-kali. Dia diam saja. Tapi begitu pistol ditembak, dia bisa nangkep pelurunya. Orang-orang langsung tunduk. Dia angkat sendal bututnya lantai dan dinding langsung hancur. Orang-orang lari, kecuali 2 orang ini. Ternyata mereka udah nunggu buat duel dengan The Beast Gang. Kapak mundur, tendangan diluncurkan, tapi bisa ditahan, wajahnya dipukul dan ditendang. Tapi dia malah ketawa. Duel para master ini nggak kaleng-kaleng. Setiap pukulan langsung diserang balik. Nyonya besar narik nafas, toman singa dikeluarkan. Orang-orang tutup telinga, tapi The Beast cuman bergeser sedikit tangan Mr. Chung dipelintir. Ia memutar dirinya, lalu gantian tangan. Nyonya besar yang dipelintir, Mr. Chung membantu memutar tubuhnya. Keduanya ditendang sampai mental dan mental lagi. Duanya lalu dijotos sampai kembung dan muntah. Nyonya besar punya rencana, tapi terus dipukul sama The Beast. Akhirnya kepala Bel terlepas. Mr. Chung mengangkatnya. Bel jadi corong auman singa jadi super dahsyat. The Beast terlempar, seluruh ruangan hancur.
Akhirnya, The Beast babak belur dan mengaku kalah. Tapi ternyata dia curang dan menusuk kedua master. Tiganya saling serang dan saling kunci. Ketua geng kapak menyuruh Chen menghabisi ketiganya. Chen memukul kepala The Beast, membuat The Beast marah. Ia menonjok dadanya, lalu menonjok kepalanya sampai masuk ke tanah. Namun The Beast lengah, tubuh Chen dibawa kabur. Pria ini dipukul sampai kepalanya masuk tanah, tapi masih ngelawan. Dia dipukul lagi dan lagi. Pas penjahat lengah, tubuhnya dibawa kabur. Ibu Chen kemudian dibungkus ramuan obat oleh nyonya besar dan suaminya. Ketika The Beast sampai, ia sudah sembuh dan jadi jago silat. Anggota geng kampak dibuat KO dengan mudah. Ia membuat gepeng kaki para anggota geng kampak. Setelah itu, geng kapak ditendang satu persatu mental sana mental sini, berterbangan kayak kapas. Akhirnya, ia berhadapan dengan The Beast. Ia langsung memukul dan menendangnya ke udara. Tapi The Beast masih bangun. Chen mengeluarkan pukulan 1000 bayangan, lalu menginjak kaki Beast dan membuatnya terpental. The Beast marah, lalu membuat posisi katak. Tiba-tiba menyundulnya menembus dinding-dinding. Bangunan! Ia pasang kuda-kuda. Kodok lagi. Chen lompat ke lantai atas. The Beast gagal tapi nyerang lagi. Chen menendang batu ke dalam lubang, tapi ternyata The Beast sudah di bawahnya. Ia menyudut Chen sampai terbang ke langit, tapi Chen malah terbang dari balik awan. Terlihat bayangan Buddha. The Beast dan yang lain menunggu dengan cemas. Chen meluncur kencang dari langit, tangannya berapi. The Beast terdorong angin kencang. Chen menindihnya dengan jurus tapak Buddha. The Beast mengaku kalah. Chen tidak jadi menghabisinya, tapi The Beast hendak menusuknya. Chen mengeluarkan lagi tapak Buddha. The Beast ketakutan. Chen mengambil senjata. The Beast lalu menerbangkannya akhirnya. The Beast mengaku kalah dan bersujud kepadanya. Begitulah film berakhir. Sampai ketemu di film berikutnya.